Hai adik-adik, perkenalkan nama Bapak Tonggo Mardi Bakti Syaha. Di sini Bapak sedang melaksanakan program PPL dari Universitas HKBP Numensen. Bapak berasal dari jurusan Pendidikan Matematika. Nah, di sini atau di kelas ini Bapak akan membantu Pak Panggabean dalam melaksanakan proses pembelajaran matematika. Nah, Bapak mengharapkan semua antusias dalam pembelajaran matematika ya. Salam kenal. Selamat pagi anak-anakku terkasih, semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita akan masuk ke pembelajaran kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran kita tentang koordinat kartesius. Nah, semua apa kata sudah tahu koordinat kartesius? Pasti belum ya. Nah, kita mulai saja dari koordinat kartesius. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, oke. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar apakah ini? Nah, pas ini adalah gambar apa? Gambar apa? Coba ditebak. Ya, benar. Ini adalah gambar Dena, rumah Riko dan Rika menuju ke sekolah ya. Nah, pasti ada sini namanya si Riko atau si Rika. Nah, coba perhatikan panah warna merah dan biru pada pertemuan antar setiap ujung panah. Ini dia dan membuat jadi titik. Mana dia? Ini dia ini ya. Kok hilang. Nah, ini dapat setiap pertemuan ini jadikan dia sebuah titik. Ya, titiknya akan menjadi seperti ini dia. Nah, seperti apa? Seperti ini. Nah, dan bisa dilihat bukunya yang pada halaman 45 ya, sekalian 45. Itulah dia. Nah, gambar ini disebut dengan gambar di atas disebut dengan koordinat kartesius. Nah, istilah kartesius adalah latinasi untuk Descartes. Nah, lebih jelasnya dibaca pada bukunya halaman 44. Siapa itu Descartes? Nah, koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, sumbu X dan sumbu Y, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua tersebut. Nah, untuk penjelasan tadi dapat Anda baca di buku halaman 46. Nah, akan dijelaskan dalam gambar ini. Inilah dia sumbu Y, ini dia sumbu Y, dan ini dia sumbu X. Nah, untuk yang horizontal itulah sumbu X, dan untuk yang vertikal adalah sumbu Y. Nah, amati gambar di bawah ini. Nah, bisa dilihat pada halaman 46 ya. Ada titik A, B, C sampai ke H. Nah, titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini dia jaraknya. Titik ini berjarak pada sumbu X ini dan juga berjarak pada sumbu Y yang ini ya. Nah, perhatikan atau amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, dan H terhadap sumbu X pada gambar yang tadi, gambar 2.1. Nah, yang pertama titik A berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Nah, titik A berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Nah, kita lihat titik A berjarak 6 satuan dari sumbu X. Ini dia sumbu X, hitung dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia sampai ke sumbu X itu jaraknya 6 satuan. Dan di ke sumbu Y jaraknya itu adalah 2 satuan. Kita hitung 1, 2. Nah, tepat dia pada sumbu Y. Nah, untuk titik B jarak terhadap sumbu X itu kita hitung ada
1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu ada 5 satuan. Dan terhadap sumbu Y kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia sama 5 satuan. Nah, itu dia untuk posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, setelah Anda tahu, isilah tabel ini berdasarkan bidang koordinat kartesius. Kita lihat contohnya, ini nomor 1 titik A 2,6. Yang 2 itu adalah X dan 6 itu adalah Y. Nah, ini dia X-nya, inilah titik A 2,6. Nah, kita lihat jarak sumbu X. Jarak sumbu X itu kita hitung ke bawah, berarti mulai dari sini. Ini kan titik A, berarti ke sumbu X berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia berjarak 6 satuan ke sumbu X. Lalu kalau ke sumbu Y ada berapa? 2 satuan yang kita hitung, 1, 2. Tepat dia di sumbu Y. Lalu koordinat titik B 5,5. Kita lihat koordinat B. Jarak ke sumbu X itu berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga ke sumbu Y, sama dia 5. Nah, selanjutnya Anda harus mengisi ini sebagai tugas dalam pembelajaran ini, nanti dikumpul sampai jam 12. Nah, selanjutnya kita masuk ke kuadran bidang koordinat kartesius. Posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berut X, Y. Bilangan X menyatakan jarak titik itu sumbu Y, dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Nah, lebih jelasnya bisa lihat di sini dalam buku Anda halaman 48. Nah, bisa Anda lebih jelaskan lagi di sana. Nah, lebih jelasnya Anda bisa melihat ini pada gambar ini. Yang pertama kuadran 1. Kuadran 1 itu koordinat X yaitu positif dan koordinat Y positif. Nah, ini dia ditentukan titik B. Titik B itu terletak pada kuadran 1, yaitu di mana titik X-nya 1 dan Y-nya adalah 1. Itu dia di kuadran pertama. Lalu kuadran kedua ada titik A. Nah, tadi kalau titik itu X, Y, maka X-nya adalah -1 dan Y-nya adalah 2. Nah, ini begitu juga di kuadran 2 dan keempat. Nah, itu dia untuk ke kuadran. Nah, dalam bidang koordinat bidang koordinat di atas, titik A memiliki koordinat -1,2. Nah, ini dia -1,2 titik A. Ini dia -1, ini X-nya -1 dan Y-nya 2. Lalu nah, ini kalau untuk titik B koordinat 1,1. Kita lihat ya. B 1,1, X-nya 1, Y-nya 1. Nah, selanjutnya kuadran titik pada kuadran koordinat kartesius. Nah, perhatikan gambar di bawah ini dan isi tabel berdasarkan bidang koordinat kartesius berikut pada halaman 50 sampai 51. Nah, contohnya adalah koordinat titik 2,6. Mana dia? Yaitu titik A. Ini dia titik A. Untuk penjelasannya, titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y, kita hitung 1, 2 ya pas, dan berjarak 6 satuan dari sumbu X, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan titik A berada di kuadran pertama, ya benar. Inilah kuadran pertama, ini 2, ini 3 dan keempat. Lalu titik B itu titik berapa? Ya benar. Titik B berada yaitu titik 3,0. Nah, titik B berjarak berapa satuan dari sumbu Y? Nah, kita hitung 1, 2, 3 ya. Titik B berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 0 satuan dari sumbu X. Kenapa? Karena dia sudah berada pada sumbu X. Nah, titik B itu berada di antara karena dia berada di sumbu X, maka dia berada di antara sumbu di antara kuadran 1 dan kuadran 4. Nah, selanjutnya diisi ya, yaitu pada halaman 50 dan 51, dan itu juga menjadi tugas kelas dalam pembelajaran daring ini yang dikumpul nanti jam 12. Nah, selesai. Dan untuk tugas-tugasnya sudah Bapak lampirkan di sana dalam PDF. Silakan dikirimkan dan semoga pembelajaran yang bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.